Selamat datang kembali di dunia tempat kekuatan menentukan segalanya. Terima kasih atas dukungan dan semangat kalian yang tak pernah padam. Tanpa menunda lebih lama, mari kita mulai babak baru dari dunia 1000 besar. Di atas kapal menuju Suan Santian, suasana menjadi serius saat semua peserta menyadari beratnya seleksi masuk ke sekte. Xiaoyan dan 6 kandidat lain saling berbincang, membangun ikatan, dan menyemangati diri bahwa meski berasal dari kota kecil, mereka mampu bersaing di puncak benua Xuanling. Wang Song menjelaskan 9 sekte super di Suan Santian: Paviliun Dupa, Paviliun 1000 Bunga, Istana Gurun Kuno, Aula Api Penyucian, Solomon, Rumah Boneka, Lembah Pil, Istana Tanpa Perasaan, dan Sekte 10.000 Pedang. Masing-masing memiliki ciri khas dan reputasi tersendiri. Beberapa terhormat, beberapa dicurigai. Seperti Solomon yang punya reputasi kejam. Xiaoyan menyerap semua informasi, dan setelah peringatan dari Raja Naga Emas untuk menjauhi Solomon, ia kembali ke kamarnya. Di sana, ia memulihkan diri, melatih kekuatan mental, dan menguji 2 jenis teknik cloning. Dia sadar, untuk menghadapi tantangan di Suan Santian, baik sekte, klan maupun musuh tersembunyi, ia harus bersiap sepenuhnya. Melihat Xiaoyan keluar dari kondisi latihannya, Raja Naga Emas menoleh dan bertanya dengan tenang. Sudah selesai menyesuaikan diri? Xiaoyan mengangguk singkat, lalu turun dari tempat tidur dan melangkah menghampiri Raja Naga Emas. Sambil menuangkan secangkir teh untuk sang paman guru, Xiaoyan berkata pelan, "Guru, sepertinya ada yang ingin kau sampaikan." Namun ragu untuk mengungkapkannya. "Apa yang mengganggu pikiranmu?" Raja Naga Emas menyesap teh perlahan sebelum menjawab. "Awalnya aku tidak berniat menceritakannya padamu. Tapi, si bocah pembawa pedang itu sempat menyebut beberapa hal. Jadi kurasa lebih baik aku jelaskan langsung padamu." Mendengar itu, senyuman tipis muncul di wajah Xiaoyan. Dia tampak antusias. Sebab meskipun Wang Song sempat menyebut tentang Suan Santian, jelas pengetahuan gurunya jauh lebih dalam. Raja Naga Emas mulai menjelaskan dengan nada datar. Manusia adalah makhluk paling unggul di antara segalanya. Meski tubuh mereka kalah dari para binatang ajaib, mereka memiliki keunggulan utama, akal dan kecerdasan. Demi mengejar keabadian, leluhur manusia di masa lampau mengorbankan hidupnya. Generasi demi generasi menggunakan kecerdasan mereka untuk meneliti dan menyempurnakan jalan kultivasi hingga akhirnya menciptakan jalur kekuatan bernama Doqi yang kau kenal saat ini. Manusia memang cerdik. Dahulu mereka hanyalah budak, tunduk pada binatang ajaib yang kuat. Namun dengan kerja keras dan rahasia langit yang mereka kuasai, kekuatan luar biasa berhasil mereka raih. Senjata-senjata legendaris pun mereka gunakan. Bahkan binatang ajaib pun tidak dapat menandingi kekuatan mereka. Karena itu, manusia kini bisa berdiri di puncak dunia. Meski begitu, keabadian sejati tetap belum ada yang mampu mencapainya. Namun, para ahli di puncak benua tahu bahwa jika seseorang berhasil menembus ke tingkat yang disebut Dewa Dao, maka dia akan memperoleh umur sepanjang langit dan bumi. Xiaoyan mendengarkan dengan seksama, namun ekspresinya tampak heran ketika Raja Naga Emas melanjutkan. Di benua Dodi yang luas ini, selain manusia dan binatang ajaib, juga terdapat wilayah liar yang belum dijelajahi. Wilayah-wilayah itu berisi gunung dan sungai berbahaya, makhluk buas, racun, serta berbagai entitas aneh. Di tempat-tempat kelam dan tersembunyi itu, berdiam makhluk gaib yang berlatih agar bisa membentuk tubuh manusia. Disitulah kamu akan menemukan makhluk-makhluk dari dunia yang dikenal sebagai manusia, Buddha, Dao, Iblis, monster dan roh. Mereka tersebar di mana-mana dan tidak takut apapun. Xiaoyan tercengang. Dari penjelasan itu jelas bahwa dunia ini jauh lebih luas dan penuh rahasia daripada yang ia ketahui. Tidak hanya manusia dan binatang ajaib, tapi juga banyak jalan kultivasi yang berbeda. Raja Naga Emas menatap lurus ke arah Xiaoyan. "Dan inilah yang ingin kusampaikan padamu. Dunia besar ini disebut sebagai Dakian Siji, terbagi menjadi 7 bagian utama. 7 dunia itu adalah dunia manusia, dunia Buddha, dunia neraka, dunia iblis, dunia monster, dunia arwah, dan dunia surga." Xiaoyan terbelalak. Pupil matanya menyusut tajam. "Bukankah ini disebut dunia besar? Bagaimana bisa menjadi 7 dunia?" Raja Naga Emas menjawab perlahan. "Memang awalnya adalah satu dunia besar. Namun di masa lampau, sejumlah makhluk kuat berhasil menembus dimensi mereka.
berkumpul dan mengikat sumpah. Mereka lalu memisahkan dunia mereka menjadi 7 sistem utama, masing-masing dengan kekuasaan sendiri. Ia menghela nafas pelan. Disebut penyatuan, padahal sebenarnya mereka hanya menarik kekuatan dari dunia bawah, mengambil kekuatan kepercayaan untuk mengejar tingkatan Dewa Dao. Tapi, apakah Dewa Dao itu mudah diraih? Dengan kata lain, benua Dodi ini hanyalah cabang dari dunia manusia. Setiap dunia terdiri dari 3 tingkat, atas, tengah, dan bawah. Tempatmu berasal, yakni benua Doki bersama Tose, hanyalah bagian dari tingkat bawah. Sedangkan dunia ini, benua Dodi, bisa dianggap tingkat atas. Xiaoyan memijit pelipisnya, merasa pusing. Pengetahuan ini jauh melampaui apa yang ia bayangkan. Raja Naga Emas menatap serius. Aku tahu ini terlalu dini untuk diceritakan, tapi kau harus tahu, klan Xiao telah membuat banyak musuh, dan darah mereka mengalir dalam dirimu. Maka bebanmu pun tidak ringan. Ia menunduk, suaranya menjadi berat. Aku dan Tose juga memiliki dendam besar yang tidak bisa diselesaikan dengan beberapa dari makhluk tua dari 7 dunia itu. Tatapan Xiaoyan membeku. Ini pertama kalinya ia melihat sisi seperti itu dari sang paman gurunya. Namun beberapa saat kemudian, Raja Naga Emas tertawa pelan. Aku jadi teringat hal-hal menyebalkan. Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata pelan, Paman guru, kamu tidak perlu khawatir. Seorang guru, bagi muridnya, adalah seperti ayah sepanjang hayat. Raja Naga Emas menatapnya seolah hendak berbicara lagi. Namun saat itu, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda dari tubuh Xiaoyan. Perasaan itu sama seperti ketika ia pertama kali melihat Tose muda. Ia menggumam pelan, anak ini. Dengan suara yang hanya bisa ia dengar sendiri, Raja Naga Emas berbisik, Tose, muridmu adalah muridku juga. Aku akan mengajarkan segalanya padanya. Sementara itu, di suatu tempat yang sangat jauh, tersembunyi sebuah ruang dimensi misterius. Di tengah ruang itu berdiri sebuah aula raksasa, dikelilingi kemegahan yang mencolok. Pilar-pilar permata berwarna keemasan menopang langit-langit yang tinggi menjulang. Permata dan kristal berharga bertaburan, bersinar memantulkan cahaya ilahi. Di atas singgasana utama yang megah, duduk seorang wanita berpenampilan lembut. Ia memejamkan mata, tenang bagaikan tidur, tetapi aura agung mengelilingi tubuhnya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar perlahan. Seorang pria berambut emas muncul dari arah depan aula. Dia menatap lembut ke arah wanita di singgasana, lalu bertanya dengan suara pelan, "Ada apa? Apakah kau merasa tidak nyaman lagi?" Wanita itu membuka matanya perlahan. Senyuman lembut dan menggoda mengembang di wajahnya. "Tidak apa-apa. Sejak penguasa dunia menutup diri dalam pengasingan, aku merasa seperti ada seseorang yang sedang mengintip tempat ini." Wajah pria berambut emas itu seketika berubah dingin. Tatapannya tajam menembus ruang dan waktu, lalu dia membentak dengan suara menggema. "Siapa itu? Berani-beraninya mengintip rahasia dunia manusia." Sepasang matanya menyala, memancarkan cahaya tajam ke kejauhan. Namun setelah menyapu ruang itu tanpa hasil, sorot matanya kembali melembut. Dia lalu mengangkat tubuh wanita itu perlahan, memeluknya dengan penuh kelembutan, hendak melangkah pergi dari aula besar. Namun saat itu juga, bayangan merah tiba-tiba muncul entah dari mana, berlutut dengan tergesa. "Wakil penguasa dunia, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang dari klan Xiao telah melarikan diri dari kurungan penjara dewa." Ekspresi pria berambut emas langsung berubah drastis. Tatapan lembutnya lenyap, digantikan oleh amarah yang meledak-ledak. "Keparat, bukankah aku sudah memerintahkan kalian untuk menjaganya setiap saat?" Ia mengepalkan tinjunya kuat-kuat, lalu memerintah dengan suara dingin dan tegas. "Kerahkan seluruh kekuatan dunia manusia. Orang dari klan Xiao itu harus ditemukan. Jika tidak," dia tidak melanjutkan ucapannya, tapi ekspresinya sudah cukup menjadi ancaman mematikan. Bayangan merah itu gemetar dan menunduk dalam-dalam. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Dia tahu, nama besar wakil penguasa dunia bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Wanita yang tadi dipeluk kembali tersenyum, menatap pria berambut emas itu sambil berbisik. Sebelum penguasa dunia mengasingkan diri, ia mengatakan bahwa klan Xiao tidak akan semudah itu untuk dijinakan. "Jadi, sekarang bagaimana rencanamu?" Pria itu menggeram pelan, lalu menjawab dengan nada tegas, "Aku punya cara sendiri." Wanita itu memiringkan kepala, seolah menghela nafas dengan sedikit kasihan. "Apa kalian tidak lelah melakukan semua ini? Klan Xiao bukanlah musuh yang mudah untuk dikalahkan. Dan di benua Doki, sepertinya ada seseorang yang baru saja menembus tingkat Dodi dan naik ke benua Dodi. Bukankah seharusnya kalian mengirim pasukan untuk menghalanginya?"
Wanita itu bergumam lembut, namun pria berambut emas mencibir dengan dingin. Hanya seorang dodi rendahan, aku bisa membunuhnya hanya dengan satu gerakan. Kini prioritas utamaku adalah mengejar orang dari klan Xiao yang melarikan diri. Klan Xiao sialan ini benar-benar tidak akan beristirahat dengan tenang. Ia mendengus kasar, lalu menurunkan wanita yang berada dalam pelukannya, dan bergegas keluar dari aula besar dengan langkah berat dan cepat. Wajahnya dipenuhi kecemasan dan kemarahan, karena dia tahu jika kabar ini sampai ke telinga penguasa dunia yang sedang mengasingkan diri, maka nasibnya akan jatuh ke jurang kehancuran abadi. Sin kembali ke tempat Xiaoyan. Xiaoyan menatap serius ke arah Raja Naga Emas, lalu menggenggam tinjunya dengan penuh tekad. Aku tidak akan mengecewakanmu, guru besar. Mendengar pernyataan itu, Raja Naga Emas mengangguk perlahan. Tatapannya melunak, lalu menyesap teh dengan tenang. Namun tiba-tiba, tubuh jiwanya bergetar hebat. Cahaya di ujung jarinya tampak berkedip tidak beraturan. Cahaya itu bukan berasal dari fluktuasi jiwanya, melainkan dari sebuah tanda bercahaya di jari tangannya. Sebuah jejak warisan naga yang bisa melacak posisi para anggota klannya. Tatapan Raja Naga Emas seketika berubah tajam. Dia menatap lekat-lekat cahaya yang muncul di telapak tangannya. Cahaya ini, ia bergumam pelan, seolah mengingat sesuatu yang penting. Aku ingat itu adalah perjanjian antara aku dan mereka sebelum kami ditangkap. Jika cahaya ini menyala, berarti aku bisa mengetahui posisi mereka. Apakah mereka berhasil melarikan diri? Xiaoyan yang berada di hadapannya hanya bisa menatap bingung tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Raja Naga Emas mengerutkan alis. Dia bergumam pelan. Posisi tanda cahaya itu terus berubah. Sepertinya kita akan bertemu mereka nanti. Tapi Xiaoyan ini harus berusaha lebih keras. Dengan kekuatan seperti ini, dia belum cukup kuat. Melihat perubahan itu, Xiaoyan pun bertanya khawatir. Guru besar, apakah kamu baik-baik saja? Raja Naga Emas kembali tenang. Ia tersenyum kecil dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, hanya merasa kekuatanku sedikit pulih. Xiaoyan berkata serius. Urusan pembentukan tubuh akan segera kuupayakan. Raja Naga Emas mengangkat tangan perlahan dan mengatakan, tidak perlu terburu-buru untuk membentukan tubuh. Saat ini yang lebih penting adalah menemukan metode penguatan kekuatan mentalmu dan mulai melangkah di jalur seorang master formasi. Selain itu, karena kita akan menuju Suan Santian, kamu juga harus mulai mencari keberadaan api suci. Mendengar kata api suci, sorot mata Xiaoyan langsung bersinar. Ia tahu, dibandingkan api surgawi yang ia miliki, api suci jauh lebih kuat dan langka. Raja Naga Emas melanjutkan, nanti, setelah kau lolos seleksi dan bergabung ke salah satu sekte besar di Suan Santian, kita akan mulai mencarinya. Xiaoyan mengangguk, lalu bertanya, apakah tetap Pavilion Dupa? Raja Naga Emas mengangguk sedikit. Pavilion Dupa adalah sekte yang sangat istimewa. Berbeda dengan sekte lain. Sekte lain fokus pada kultivasi doki atau teknik boneka. Sementara Pavilion Dupa fokus pada kultivasi pikiran terlebih dahulu. Dilengkapi dengan kultivasi pikiran sebagai fondasinya. Di sana, para murid dibagi dua. Murid luar belajar kin, catur, kaligrafi, melukis, 4 kitab kuno dan prosa. Sedangkan murid dalam, mereka biasanya belajar doki dan teknik dao untuk menjadi ahli sejati, membunuh iblis, dan siluman untuk melindungi perdamaian di suatu daerah. Jadi, tidak setiap murid Pavilion Dupa adalah seorang kultivator, tetapi baik murid luar maupun dalam Pavilion Dupa terkenal. Xiaoyan mengangguk penuh antusias. Penjelasan gurunya jauh lebih mendalam dibandingkan cerita yang pernah ia dengar dari Wang Song. Namun ia kembali bertanya pelan, tapi apa maksud guru besar dengan membasmi iblis dan siluman? Raja Naga Emas menghela nafas dalam-dalam sebelum menjelaskan. 7 dunia atau 7 alam tidak pernah benar-benar terputus. Meskipun ada penghalang antar ruang, koneksi di antaranya tetap ada. Dan di antara 7 alam itu, dunia manusia adalah yang terbesar. Maka, kekuatan dari dunia iblis, dunia siluman, dan dunia arwah selalu mengincar dunia manusia untuk memperkuat kekuatan mereka. Di Suan Santian, terdapat beberapa celah dimensi yang menghubungkan ke dunia-dunia lain tersebut. Walaupun ribuan tahun lalu telah disegel, kekuatan segel itu kini melemah. Kau harus berhati-hati. Xiaoyan mendengarnya dengan wajah serius. Dunia iblis, dunia siluman, dan dunia arwah itu semua di luar pengalamannya. Raja Naga Emas melanjutkan dengan nada berat. Satu-satunya jalan masuk ke dunia iblis berada di dasar sungai 1000 mayat. Di sana dipenuhi makhluk iblis dengan kekuatan mengerikan. Sejak zaman kuno, mereka telah beberapa kali menimbulkan pembantaian di Suan Santian. Sampai akhirnya para tokoh besar turun tangan dan menyegel jalan masuk. Sedangkan dunia arwah
memiliki pintu masuk di kota hantu barat. Di sana, arwah pendendam dan roh jahat berkeliaran. Angin dingin berdesir dan jeritan hampa terdengar sepanjang waktu. Tempat itu bahkan mematikan bagi Dodi. Adapun dunia siluman adalah tempat berkumpulnya seluruh makhluk dan binatang ajaib yang telah mencapai kekuatan tertentu. Bisa dibilang, dunia siluman adalah surga bagi para binatang ajaib yang mencapai kesadaran. Namun, pintu masuknya sangat rahasia. Nyaris tidak diketahui siapapun. Raja Naga Emas menatap Xiaoyan dalam-dalam. Dari ketujuh alam itu, manusia tetap menjadi yang utama. Sedangkan keenam alam lainnya, ibarat dimensi-dimensi kecil yang bergantung pada dunia manusia, walau terpisah oleh semacam pembatas ruang. Xiaoyan mengangguk perlahan. Kini semuanya mulai masuk akal. Jadi, yang disebut ras jahat dari luar alam pada dasarnya adalah alam iblis ini. Ia pun bertanya dengan nada heran. Jika mereka terus menyerang, bukankah itu akan memicu perang besar antar dunia? Raja Naga Emas menggeleng pelan. Kau salah paham. Invasi mereka bukanlah total. Yang masuk hanya sebagian pasukan inti. Hal ini sebenarnya merupakan cara seleksi alam. Alam-alam tersebut saling menjaga keseimbangan. Maka, para penguasa tujuh alam tidak akan campur tangan langsung. Tidak akan ada perang besar antar alam. Karena kekuatan tertinggi di tiap alam saling mengimbangi. Mendengar penjelasan itu, Xiaoyan akhirnya merasa lega. Ia kembali duduk bersila. Memejamkan mata, dia semakin dekat dengan Suan Santian, dan dia harus pulih ke puncaknya sebelum dia bisa menghadapinya. Dalam sebulan terakhir, Xiaoyan tidak banyak keluar dari kamarnya. Dia memilih untuk mengasingkan diri, menenangkan kekuatan di dalam tubuhnya, dan menstabilkan kondisi fisiknya. Meskipun ia telah mempelajari berbagai peraturan di Suan Santian, satu hal tetap tak berubah. Ia harus memulihkan kekuatannya hingga ke puncak agar bisa menghadapi segala kemungkinan yang tak terduga. Insiden meledaknya tubuh kloni yang ia bentuk dari kekuatan jiwa di Kota Wu telah meninggalkan dampak besar yang tidak ia duga. Kejadian itu menjadi peringatan bahwa mulai sekarang, ia harus jauh lebih berhati-hati saat menggunakan kekuatan jiwa untuk membentuk klon. Jika tidak, bukan hanya kekuatannya yang akan terhenti, tetapi bahkan kemampuan alkimianya pun bisa runtuh. Di ranah kekuatan Dodi, sekali masa pengasingan bisa berlangsung selama beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun, dan bulan yang ia habiskan kali ini akhirnya mencapai akhir. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas panjang, lalu membuka matanya yang selama ini terpejam. Akhirnya pulih, dia bisa merasakan kekuatan jiwanya kembali pulih hingga ke puncaknya. Kenyamanan luar biasa pun menjalar ke seluruh tubuhnya. Menurut perhitungannya, saat ini ia telah mencapai puncak Dodi bintang 3. Dan hanya selangkah lagi menuju bintang 4. Xiaoyan teringat sesuatu yang sangat penting, lalu bertanya pelan. Guru Agung, tentang api suci yang kau sebutkan waktu itu. Seketika, suara tawa Raja Naga Emas rendah terdengar dari benaknya. Kau ini, selama kau menutup diri 1 bulan ini, aku sudah mencoba menjalin kontak dengan api suci itu. Tapi entah kenapa, rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi. Mendengar hal itu, mata Xiaoyan menyipit tajam. Jika api suci itu bisa menghalangi bahkan kekuatan Raja Naga Emas, maka yang menjaga pasti bukan orang biasa. Namun Raja Naga Emas segera menenangkan dirinya. Tidak perlu khawatir, mungkin jaraknya terlalu jauh hingga gangguannya cukup besar. Tapi aku yakin, api suci itu sekarang masih belum memiliki pemilik. Dan jangan terlalu banyak berpikir. Dalam kondisi jiwaku saat ini, kekuatanku bahkan belum mencapai 10% dari puncaknya. Jadi terhalangnya kontak bukan berarti orang lain itu lebih kuat. Ini masih wajar. Mendengar penjelasan itu, Xiaoyan pun merasa lega. Ia lalu menarik kembali penghalang jiwa yang tadi ia pasang di dalam kamarnya. Sementara itu, kapal penyeberangan yang mereka tumpangi masih bergerak perlahan dalam lorong gelap ruang antar dimensi. Namun saat Xiaoyan membuka matanya, secercah cahaya mulai terlihat dari kejauhan. Xiaoyan menatap ke arah cahaya itu lalu bergumam pelan. Akhirnya tiba. Begitu tatapannya menembus ke ujung lorong ruang, tubuhnya tersentak. Dari balik cahaya itu, dia bisa merasakan gelombang doki yang luar biasa pekat. Ini jauh lebih padat dibandingkan apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia segera bangkit dan membuka jendela kamar untuk melihat langsung. Lorong ruang yang semula gelap gulita seketika lenyap. Di depan matanya, terbentang benua luas penuh hutan lebat. Burung-burung terbang di langit, dan kehidupan terasa sangat nyata. Sungguh dokinya sangat pekat. Tapi, kenapa rasanya berbeda dari doki yang biasa aku serap? Dengan kekuatan jiwanya, Xiaoyan menyentuh udara di luar. Saat menyerap seberkas kecil, dia langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Raja Naga Emas tiba-tiba berbicara. Itu bukan doki biasa.
melainkan disebut Ki Kaisar. Ki ini dikhususkan untuk Dodi. Di tingkat ini, Dogi biasa hampir tidak bisa lagi menambah kekuatan. Tanpa bantuan pil tingkat tinggi atau warisan kekuatan kuno, sangat sulit bagi seorang Dodi untuk menembus batas. Karena itu, Dogi biasa bagi Dodi sama saja seperti setetes air di lautan. Sementara Ki Kaisar jauh lebih cocok untuk mereka. Ki Kaisar bahkan dijuluki sebagai harta terbesar bagi para Dodi. Xiaoyan mengangguk perlahan. Tidak heran selama ini ia tidak bisa naik ke tingkat Dodi di benua lama. Karena Ki Kaisar memang tidak tersedia di sana. Di benua Doki, Ki Kaisar juga dikenal dengan sebutan energi asal Kaisar. Tepat ketika Xiaoyan sedang merenungkan hal itu, suara berat dan dalam menggema. Bangun semuanya, bersiaplah, kita hampir tiba di Suan Santian. Itu suara Hudu. Semua orang yang mendengar segera membereskan barang-barang pribadi mereka dan keluar dari kamar masing-masing. Hudu melihat mereka muncul satu persatu dan mengangguk puas. Dia tahu, dalam proses penjemputan di masa lalu, sering terjadi pembunuhan diam-diam antar peserta. Setengah hari lagi, kita akan tiba di Suan Santian. Sesampainya nanti, kalian ikut aku menuju lokasi seleksi. Setelah mengucapkan itu, Hudu kembali menutup matanya. Wang Song berjalan mendekat dengan semangat di wajahnya. Kita tidak langsung masuk ke sekte Suan Santian. Sebelum itu, kita harus mengikuti seleksi. Tempat seleksi itulah tujuan utama kita. Di sana, kita akan bertemu para jenius dari berbagai penjuru benua Xuanling. Tapi aku yakin itulah panggung yang sebenarnya. Sun Ming langsung menimpali dengan percaya diri. Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang bisa menjadi juara dalam seleksi ini. Xiaoyan tersenyum tipis, lalu menjawab tenang. Aku menantikannya. Ia lalu menatap ke kejauhan ke arah ujung langit yang mereka tuju. Suan Santian, aku benar-benar tidak sabar. Beberapa orang yang mendengar percakapan mereka pun ikut terbakar semangat. Mata mereka menyala dengan harapan dan ambisi. Masing-masing membawa mimpi yang ingin mereka wujudkan. Di tempat tertinggi dalam wilayah Suan Santian, seorang pria yang membawa pedang di punggung berdiri diam menghadap cakrawala. Pegunungan di sekitarnya menjulang terjal, liar, dan nyaris tak terjamah manusia. Meski terpencil dan berbahaya, tempat itu justru sangat cocok untuk berlatih. Pria itu berkata pelan, seolah berbicara pada angin. Semua sudah siap. Ruang di hadapannya tiba-tiba berputar. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul dari balik pusaran itu dan menunduk hormat. Sudah, tinggal menunggu rombongan Hudu tiba. Seleksi bisa dimulai. Pria berpunggung pedang mengangguk. Bagus, sekarang pergilah. Lelaki tua itu menghilang begitu saja ke dalam pusaran ruang. Pria itu kembali menatap ke angkasa. Suaranya datar namun berat. Gerbang antara dunia hantu dan dunia iblis. Belakangan ini tampaknya ada pergerakan aneh. Semoga seleksi kali ini menghadirkan bibit unggul. Jika tidak, sekte pedang kami mungkin akan... Ucapannya terputus, menghilang bersama desir angin yang melintas di puncak gunung. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.